Sementara Diandra masih bingung dengan apa yang terjadi, Elsa menamparnya lagi dan lagi hingga timbul sensasi hangat di telapak tangannya. Fiana, yang akan menyaksikan penghinaan Elsa, mau tidak mau dia tidak terima ibunya ditampar. Diandra menjerit dan dia merentangkan kedua tangannya ingin mencekik Elsa. Karena Elsa sangat siap untuk itu, dia tidak akan membiarkan Diandra menyerangnya. Dengan tatapan sedingin es, dia meraih lengan Diandra dan mendorongnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Setelah melihat itu, Fiana melangkah maju untuk membantu Diandra berdiri. Dia berteriak pada Elsa dan berkata, "Elsa, kamu jalang. Kamu terlalu berlebihan." Elsa mengangkat alis dan mendengus. "Sepertinya kamu yang jalang di sini." "Kamu," Fiana gemetar karena marah. "Elsa, kamu tidak bisa. Kamu sama mengerikannya dengan ibu dan saudara perempuanmu yang sudah meninggal." Diandra sangat marah, dan dia tidak sabar untuk mematahkan leher Elsa. Tatapan sinis Elsa tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang mengancam, menimbulkan ketakutan di hati Diandra dan Elsa, yang sedang menatapnya. "Kenapa? Kenapa kamu menatapku? Ibumu cerewet, kakak perempuanmu cerewet." Sebelum Diandra selesai berbicara, Elsa telah membungkuk ke depan untuk mengambil teh di atas meja dan memercikkan isinya ke ibu dan putrinya. Segera, kedua wanita itu berteriak dan melompat ketakutan. Padahal, teh itu sangat panas, yakni sekitar 40 atau 50 derajat Celcius. Kalau tidak, mereka akan tersiram air panas. Fiana berkata, "Wajahku, aku akan membunuhmu, Elsa." Fiana berteriak seperti wanita gila saat dia berlari menuju Elsa. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika suara tegas tiba-tiba terdengar dari ambang pintu. "Cukup, lihatlah dirimu, kamu harus menjaga dirimu sendiri." Seketika, kedua wanita yang histeris itu menjadi tenang, seolah-olah mereka telah disuntik dengan obat penenang. Nyonya Tua Nugroho memasuki ruangan dan membawa tongkat jalan. Matanya, yang telah menyaksikan perubahan hidup, sedingin dan menyendiri seperti mata ular. Mereka membuat bulu kuduk merinding. "Bu, apakah kamu tidak tahu betapa mengerikannya Elsa? Dia merusak reputasi Fiana kita tersayang. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata padanya dan dia menamparkan saya. Dia bahkan menyiram kami dengan air panas, lihat wajahku." Diandra basah kuyup, dan dengan wajah bengkak, dia mengeluh dan merengek kepada Nyonya Tua Nugroho. Wajah cemberut muncul di wajah Nyonya Tua Nugroho saat dia mendengarkan. Dia mengalihkan pandangannya yang tajam ke Elsa dan berkata dengan tegas, "Kurang ajar, segera berlutut di depanku." Elsa tersenyum sinis. "Lihat, ini adalah nenek kandungnya." Tumbuh dewasa, Nyonya Tua Nugroho akan selalu percaya apapun yang dikatakan Diandra, dan menyetujui apapun yang diminta Fiana. Dia tidak pernah sekalipun peduli dengan perasaan Elsa. Meskipun kali ini kesalahan Fiana, Nyonya Tua Nugroho masih memarahi Elsa. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana, di kehidupan sebelumnya, neneknya membuangnya dari keluarga setelah dia dijebak oleh Fiana. Apakah dia lupa bahwa Elsa adalah cucu kandungnya juga? "Apakah kamu benar-benar nenek kandungku?" Fiana yang tidur dengan Daniel. "Dia ingin menyakitiku. Tidak apa-apa jika kamu tidak memarahinya, tapi malah menyalahkanku. Apakah kamu tahu perbedaan antara benar dan salah?" Dia menanyai neneknya dengan getir yang pada awalnya membuat Nyonya Tua Nugroho tertegun. "Kamu bajingan, sekalipun itu salahnya, kamu tidak seharusnya merobek pakaiannya di depan media. Apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan telah membuat malu seluruh keluarga Nugroho?" Elsa mendengarkan dan menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. "Memang, kamu bukan nenek kandungku." Nyonya Tua Nugroho menyipitkan matanya dan menatap Elsa untuk waktu yang lama. Lalu tiba-tiba, dia mengejek.
Jika kamu tidak menghormatiku sebagai nenekmu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Nugroho. Tidak ada yang akan pernah peduli tentangmu. Tidak apa-apa jika neneknya membuangnya dari keluarga di kehidupan sebelumnya. Namun, dalam kehidupan ini, jelas bahwa Fiana bersalah, namun neneknya ingin mengusir Elsa dari keluarga Nugroho. Favoritisme Nyonya Tua Nugroho benar-benar tidak masuk akal. Sementara itu, Diandra dan Fiana ingin berteriak kegirangan. Mereka tidak berharap Elsa membuat marah neneknya, sehingga yang terakhir ingin menyingkirkannya. Sangat luar biasa, dalam hal ini, keluarga Nugroho adalah milik mereka. Meskipun sebelum mereka bisa bersukacita lebih lama lagi, mereka mendengar Elsa berkata dengan nada menghina dengan kepala terangkat tinggi, "Baik, tolong kemasi barang-barangmu dan segera tinggalkan tempat ini." Nyonya Tua Nugroho akan meledak saat mendengar itu. Nenek berkata, "Beraninya kamu mengusirku." "Keberanianku, rumah ini atas nama ibuku. Karena ibu dan kakak perempuan saya sudah tidak ada lagi, tentu saja itu milik saya." "Oh, benar, perusahaan juga. Ibu saya, saudara perempuan saya, dan saya memiliki 30% saham perusahaan. Karena kamu ingin memutuskan hubungan dengan saya harus mendapatkan bagian uang saya, setiap sennya." Dunia di depan mata Nyonya Tua menjadi gelap dan dia hampir pingsan. "Betapa tak tahu malunya dirimu, Elsa. Ibumu dan kakak perempuanmu sudah tidak ada lagi, jadi bagaimana mereka bisa memiliki saham? Saham perusahaan yang kamu miliki hanya berjumlah paling banyak 10%. Elsa menyeringai. "Saya memiliki sertifikat suksesi untuk saham tersebut, jadi itu milik saya." Di masa lalunya, dia tidak pernah tahu bahwa ibunya telah meninggalkan sertifikat suksesi untuknya, sehingga dia meninggalkan keluarga tanpa sepeser pun. Kemudian pada saat dia mengetahui keberadaan dokumen tersebut, semuanya sudah terlambat. Namun, dalam hidup ini, dia harus mengambil kembali semua miliknya. Jika bukan karena tongkatnya, Nyonya Tua Nugroho akan jatuh ke lantai. Dia telah mencari sertifikat suksesi selama 12 tahun tetapi tidak berhasil. Dia tidak membayangkan bahwa itu telah jatuh ke tangan Elsa. "Kamu," Nyonya Tua Nugroho menunjuk ke arah Elsa dengan marah. Dia baru saja mengucapkan sepatah kata pun ketika pelayan keluarga bergegas ke sisinya, dan membisikkan sesuatu ke telinganya dengan ekspresi serius. Elsa mengamati pemandangan itu dan perlahan menyipitkan matanya. Terbukti, roda takdir tidak berubah arah karena kelahirannya kembali. Beberapa hal masih berlangsung sesuai rencana. Ketika pelayan itu pergi, Nyonya Tua Nugroho memandang Elsa dan berkaya, "Ada yang salah dengan dana perusahaan Nugroho. Dapatkan bantuan dari keluarga Sucipto dan pastikan mereka membantu kami." Elsa terkekeh. "Nyonya Tua, keluarga Nugroho dan Sucipto telah memutuskan hubungan selama 12 tahun. Saya tidak dalam posisi untuk meminta bantuan mereka." Di kehidupan sebelumnya, Nyonya Tua Nugroho menyuruhnya untuk mencari bantuan dari keluarga ibunya, keluarga Sucipto. Elsa enggan, tetapi penyihir tua itu mengancam bahwa dia akan memindahkan ibu dan adik perempuannya dari kuburan keluarga Nugroho, jika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa pilihan lain, Elsa harus mengumpulkan keberaniannya untuk memohon bantuan kakek dan pamannya. Namun, kakeknya sakit, dan ketika dia mengetahui tentang apa yang dikatakan penyihir tua Nugroho, dia pergi ke kediaman keluarga Nugroho dengan marah dan bertengkar hebat. Sejak hari itu dan seterusnya, dia terbaring di tempat tidur dan meninggal dalam waktu kurang dari 6 bulan. Elsa tidak akan membuat kesalahan yang sama dalam hidup ini lagi. Nyonya Tua Nugroho panik, tetapi karena ini adalah masalah hidup dan mati, dia harus bergantung pada penyelamatnya, Elsa.
Tatapannya yang mengintimidasi seperti ular terkunci pada Elsa saat dia bergumam, "Elsa, jika kamu tidak pergi, aku akan memindahkan ibu dan kakak perempuanmu keluar dari kuburan keluarga Nugroho." Elsa tidak terkejut, karena neneknya mengatakan hal yang sama terakhir kali. Sejujurnya, Nyonya Tua Nugroho adalah penyihir paling jahat dari mereka semua. Apa yang dilakukan Diandra dan Viana padanya tidak seberapa dibandingkan dengan tindakan wanita tua itu. "Nyonya Tua, apakah kamu tidak takut ibu dan saudara perempuanku akan menghantuimu di malam hari?" Begitu Elsa membalas, Diandra menggigil secara naluriah. Ketakutan jelas tertulis di wajahnya. Sebaliknya, Nyonya Tua Nugroho tetap tersenyum. "Elsa, aku sudah menjadi wanita tua. Apa menurutmu aku takut pada mereka?" Elsa menyipitkan matanya. Dia memang seorang penyihir tua. "Aku bisa mencari bantuan dari keluarga Abraham jika kamu mau, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Katakan padaku, jika aku berhasil menyelamatkan perusahaan Nugroho, kamu harus mentransfer setengah dari milikmu dan saham Diandra kepadaku." Mendengar itu, Diandra menjerit, "Elsa, kamu jalang? Bermimpilah." Elsa menatap Nyonya Tua Nugroho dengan alis terangkat. Nyonya Tua itu menatapnya lama sekali sebelum dia menghela nafas pelan dan mengangguk. "Baik, Mama. Kamu tidak bisa melakukan itu?" Diandra hampir kehilangan akal sehatnya. Nyonya Tua Nugroho membentak, "Saya memiliki keputusan akhir di rumah ini." Dengan itu, Diandra tetap diam, tapi dia masih mengarahkan tatapan mengintimidasi pada Elsa seolah dia ingin menggertaknya. "Baiklah, ini kesepakatan. Bodoh sekali bagimu untuk mengingkari janji." Kemudian, mengabaikan Nyonya Tua Nugroho yang cemberut, Elsa keluar dari rumah. Keluarga Sucipto tidak membantu keluarga Nugroho dalam hidupnya. Sebaliknya, Gavinlah yang membantu menyelesaikan masalah keuangan perusahaan Nugroho, ketika dia mengetahui bahwa dia berkeliling mencari bantuan. Kali ini, dia pasti tidak bisa mencari kakeknya di kediaman keluarga Sucipto. Dia akan bertemu dengannya lagi setelah masalah selesai. Dia menatap langit yang semakin gelap, menghela nafas panjang, dan memutuskan untuk menelepon sepupunya, Mario. Jam 8 dan sesuai rencana, Elsa tiba di klub paling megah di ibu kota, Fantasy. Tempat itu adalah surga dunia bagi pria dan taman bermain bagi orang kaya. Mereka yang bisa masuk klub itu kaya atau terkenal. Elsa mengenakan gaun warna biru muda dan selendang Chanel putih di bahunya. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai longgar di belakang punggungnya, memberinya getaran yang manis dan polos. Dia memegang kartu undangan yang diberikan Mario padanya dan dibawa oleh seorang pelayan ke area VIP di lantai 8 Fantasy Club. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia tiba di pintu masuk ke kamar pribadi bernomor 888. Kemudian, dia meraih pegangan logam yang diukir dengan rumit dan mendorong pintu hingga terbuka. Ruang itu remang-remang dan dipenuhi asap. Sulit bagi Elsa untuk melihat sekelilingnya pada awalnya, tetapi dia tahu bahwa ada banyak orang di dalamnya. Begitu dia membuka pintu, pria dan wanita di dalam berbalik untuk melihatnya. Saat itu juga, para pria tercengang dan para wanita merasa cemburu. Itu wanita yang berdiri di ambang pintu itu, terlalu cantik. Elsa menghela nafas dan melangkah ke kamar sambil tersenyum. Mario, yang duduk di dalam, bangkit dari sofa dan melambai ke arahnya, menyeringai. "Di sini, Elsa." Baru saat itulah Elsa berhasil melihat interior ruangan. Banyak orang, kebanyakan berpasangan, duduk di dekat meja kaca panjang. Ada juga seorang wanita seksi di samping Mario. Elsa hendak mendekati sepupunya ketika suara geli terdengar di ruangan itu. Tuan muda Mario, apakah wanita itu kekasihmu?" Mario yang tampan tersenyum. "Kamu salah, Tuan Anggara.
Ini sepupu saya. Sepupu, bukankah sepupumu yang berasal dari keluarga Nugroho? Bos Anggara yang botak berhenti di tengah kalimat dan mengalihkan pandangannya ke arah Elsa. Tuan Muda Mario, mungkinkah ini Nona Elsa yang dicampakkan oleh pemuda dari keluarga Bimantara? Orang lain menggoda. Wanita muda kedua dari keluarga Nugroho, Elsa adalah tunangan tuannya, Daniel yang berselingkuh dengan kakak perempuannya. Berita seperti itu telah menyebar ke setiap sudut ibu kota dan semua orang menyadarinya. Namun, Daniel pasti sudah gila. Dengan rambut sehalus sutra, kulit kenyal, alis yang dipangkas rapi, hidung kecil, dan bibir merah yang memikat, dia adalah seorang perayu, seperti peri yang turun ke alam fana. Dia begitu murni sehingga semua orang ingin memiliki bagian dari dirinya. Namun Daniel masih tidak tahu berterima kasih dengan kecantikan seperti dia, dan tidur dengan Vania yang berpenampilan biasa. Meskipun Elsa mendengar ucapan itu, dia tetap tersenyum. Dia kemudian berjalan maju dengan tenang dan tersenyum di depan orang banyak. Tolong jangan salah paham, tapi akulah yang mencampakkannya. Begitu dia mengatakan itu, semua wanita di ruangan itu menatap tajam padanya. Di sisi lain, para pria, terutama yang tua dan bernafsu, memandang Elsa dengan mesum dan tertawa kecil. Kamu sangat berani, Nona Nugroho. Saya harus mengatakan, Daniel tidak berguna. Untung kau mencampakkannya. Ya, seperti yang mereka katakan, keluar dengan yang lama dan masuk dengan yang baru, benar kan? Seketika, kerumunan tertawa terbahak-bahak dan tatapan cabul tertuju pada Elsa seolah-olah dia adalah mangsa. Apa yang lucu? Tiba-tiba, suara maskulin yang sejuk menembus keriuhan di ruangan itu. Semua orang terdiam seolah-olah seseorang telah membaca mantra untuk melumpuhkan mereka. Kamar pribadi jatuh ke dalam kesunyian. Namun, Elsa menatap dengan mata terbuka lebar. Dia menahan napas dan mengalihkan pandangannya ke ujung meja kaca dengan kaget. Dalam kegelapan, seorang pria sedang duduk di ujung meja. Dia memancarkan aura sedingin es yang tidak bisa didekati, seperti dewa suci yang mengungkapkan dirinya kepada manusia. Dia bermartabat dan sombong. Menatap matanya membuat jantungnya berdetak kencang. Itu benar-benar dia. Elsa tidak pernah menyangka dia akan bertemu Gavin di sini. Dia telah menekan keinginannya untuk bertemu dengannya, dan hanya memutuskan untuk mencarinya setelah badai berlalu. Lagi pula, itu adalah waktu yang sensitif baginya dan dia tidak boleh terlalu dekat dengan pria lain, atau masalah akan menimpanya lagi. Gavin duduk di ujung meja dengan ekspresi muram. Matanya yang dalam terfokus pada Elsa, yang menegang di tempat, diam-diam mengeluarkan getaran yang mengintimidasi. Dia ingin bertemu dengannya dalam beberapa hari, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke tempat seperti itu sendirian. Apakah dia tidak memperhatikan cara orang tua mesum itu memandangnya? Sekarang semua orang tahu bahwa Gavin sangat tidak bahagia, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Kerumunan menahan napas dan bergidik saat mereka mengamati pemandangan yang berlangsung dan bertanya, mengapa Tuan Muda tiba-tiba marah? Meskipun Elsa tidak dapat melihat wajah Gavin dengan jelas, dia tahu bahwa dia tampak sangat marah. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, pikirannya dipenuhi dengan apa yang dikatakan Viana padanya tepat sebelum dia meninggal di kehidupan sebelumnya. Dia memberikan hati dan korneanya padanya. Mengapa? Dia tidak mengerti mengapa dia memperlakukannya seperti ini. Memberikan hidupnya untuk seorang wanita yang ingin dia mati. Perlahan, dia mendekatinya dengan hati yang gemetar dan mata memerah. Rambutnya yang hitam, alisnya yang elegan, mata kuning, hidung yang mancung dan bibir merah yang seksi membuat wajahnya yang tajam terlihat sempurna. Selain itu, ia memiliki karisma yang bermartabat, dan tabah yang membuatnya tampak sesempurna seperti model.
Gavin menyipitkan matanya saat Elsa mendekatinya. Tatapannya berkedip, dia tidak yakin apakah Elsa tahu bahwa itu dia tadi malam, karena dia mabuk dan menggumamkan banyak omong kosong sambil memeluknya. Dia bahkan menganggap Elsa salah mengira dia sebagai Daniel. Namun, menilai dari apa yang terjadi pagi ini, anggapannya salah. Karena itu, dia merasa bingung. Siapa pria yang membuatnya menangis? Akhirnya, Elsa berdiri di depan Gavin. Dia sangat emosional ketika mengucapkan kata-kata yang mengejutkan ini, "Aku ingin menjadi pacarmu." Sebuah bom mendarat di kerumunan saat mereka menatap Elsa dengan tak percaya. Mereka bertanya-tanya apakah perselingkuhan Daniel dan Fianna telah membuatnya trauma dan membuatnya kehilangan akal. Semua orang sadar bahwa pemimpin kuat keluarga Maherson di ibu kota, Gavin juga dikenal sebagai Tuan Muda Maherson. Dia adalah seorang misoginis yang jahat. Semua wanita, termasuk yang cantik, akan menjaga jarak darinya. Dikatakan bahwa seorang wanita dengan berani melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, tetapi dia kemudian menendangnya dan pengawalnya menyeretnya pergi. Sama seperti itu, dia selamanya masuk daftar hitam di matanya. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan orang-orang yang bertemu dengannya hanya akan berfantasi tentang dia dari jauh tetapi menjaga jarak. Namun, wanita muda kedua dari keluarga Nugroho tidak hanya berdiri di hadapan Gavin, tetapi juga dengan berani menyatakan keinginannya untuk menjadi pacarnya. Apakah dia gila atau apakah dia berani? Selain kerumunan, Gavin juga terkejut. Elsa mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus ke matanya, dan berbisik, "Untuk bertanggung jawab padamu." Ketika Gavin mendengar itu, secercah kegembiraan melintas di matanya. Kemudian, dia merentangkan tangannya yang besar dan menarik Elsa ke pelukannya. Dia menatapnya dan menjawab dengan suaranya yang rendah dan menarik. "Baik." Jawaban Gavin seperti torpedo yang meledak di kamar pribadi, tiba-tiba membuat orang banyak tercengang. Bisakah seseorang memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi? Elsa tidak peduli dengan kerumunan yang dibuat bingung olehnya dan Gavin. Dia diam-diam mengamati matanya yang misterius dan kuning, dan dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk membelai mereka. Mereka adalah sepasang mata yang sangat indah. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa melihat mereka. Untungnya, semuanya telah diatur ulang. Gavin dikenal karena matanya yang berwarna kuning menawan yang memberinya kesan klasik dan penuh teka-teki. Namun, di kehidupan sebelumnya, Elsa tidak pernah memperhatikan mereka. Jadi hari ini, dia mempelajarinya dengan hati-hati untuk pertama kalinya, namun dia tidak bisa menahan rasa penyesalan. "Maafkan aku," gumamnya secara naluriah. Gavin sedang dalam suasana hati yang baik, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, pupil matanya langsung mengerut. Dia terus meminta maaf padanya. Dia telah mencoba untuk menguji reaksinya dengan mengirimkan petunjuk dan menggoda dia, tapi dia tidak ingat kejadian itu. Selain itu, seperti apa yang dia temukan, dia telah melupakan banyak hal dari masa kecilnya. Jadi, baginya, tadi malam adalah pertama kalinya mereka bertemu. Jadi, dari mana asal kata "maafkan aku"? Mengapa kamu menyesal? Dia menurunkan pandangannya dan menatap matanya. Baru saat itulah Elsa mendapatkan kembali akal sehatnya, dan menyadari betapa intimnya dia dengan Gavin. Dia segera tersipu dan mendorongnya sedikit menjauh. Dia memutar matanya dan pura-pura bodoh. "Apa aku mengatakan itu?" Bibir Gavin meringkuk menjadi senyuman sinis. Apakah gadis ini mencoba menipunya? "Ayo pergi ke tempat lain." Setelah itu, Gavin menggendongnya. Elsa tanpa sadar meletakkan lengannya di lehernya. "Kemana kau membawaku?" Gavin tersenyum lembut saat dia memandangnya. "Ke tempat yang hanya ada kita berdua, tentu saja." Elsa mulai tersipu tak terkendali.
Terlepas dari keterikatan 2 tahun dengan Gavin di kehidupan sebelumnya, dia hampir tidak mengenal dan memahaminya. Alasannya adalah dia membencinya dan menolak untuk melihatnya. Kecuali itu adalah sesuatu yang penting, dia tidak akan muncul, dan ketika dia melakukannya, dia tidak pernah berbicara dengan benar dengannya. Sebaliknya, dia hanya akan mengejek dan menghinanya. Dalam hidup ini, dia sangat dekat dengannya sehingga dia merasa sedikit tidak nyaman. Meski begitu, dia akan mencoba untuk membiasakan diri dan mengenalnya lebih baik. Ya Tuhan, apakah mereka berhalusinasi? Apakah ada yang salah dengan mata mereka? Tuan Muda Maherson, seorang misoginis terkenal, menerima lamaran Nona Elsa. Mengapa semuanya terasa begitu tidak nyata? Mario, apakah sepupumu berselingkuh dengan Tuan Muda Maherson? Seorang pria muda berambut merah menyenggol Mario dengan sadar, sementara Mario masih tertegun. Akhirnya, Mario mendapatkan kembali ketenangannya dan menjawab dengan cemberut, "Bagaimana aku tahu? Gadis itu membuatku terkena serangan jantung." Dia awalnya setuju untuk bertemu Elsa di sini, untuk membiarkannya menguji keberuntungannya dan melihat orang kaya mana yang mau berinvestasi di perusahaan Nugroho. Yang ditahu bahwa dia sekarang terlibat dengan Gavin. Kapan ini terjadi? Dia tidak memberitahunya. Gavin membawa Elsa keluar ruangan dan pergi ke lift pribadi. Persis seperti itu, Elsa berbaring di lengannya dengan tenang dan menatapnya. Tidak diragukan lagi, dia adalah pria tercantik di ibu kota. Dia sangat cantik. Mungkin karena tatapan bersemangat Elsa, Gavin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dan menyeringai licik. Menikmati pemandangan, tertangkap basah, Elsa tersipu dan terbatuk malu. Dia mengarang alasan. Tentang itu, aku bisa berjalan. Gavin membawanya ke lift dan secara bertahap menundukkan kepalanya. Mungkin karena cahaya, tetapi matanya yang berwarna kuning, kemudian berubah menjadi warna coklat muda dan dia terlihat lebih mempesona. "Apakah kamu tidak suka saat aku menggendongmu?" Elsa tidak pernah menyangka bahwa Gavin, yang seringkali begitu serius dan misoginis, bisa begitu genit. Detak jantungnya semakin kencang. Dia meraih kerahnya dan bergumam agak putus asa, "Kemana kau akan membawaku?" Gavin menatap wanita muda pemalu di pelukannya dan tersenyum licik. Suaranya serak dan sensual. "Untuk membiarkanmu menghidupkan kembali mimpi semalam." Elsa tidak dapat mempercayai telinganya saat darah mengalir ke wajahnya, membuatnya tampak seperti lobster yang dimasak. Elsa terdiam. Dari apa yang dia ingat, ini adalah pertama kalinya Gavin merayunya. Dia ingat bahwa, di kehidupan sebelumnya, mereka tidak pernah sedekat sekarang. Rasanya setiap kali mereka bertemu, mereka akan bertengkar dan ketegangan muncul di antara mereka. Adapun itu, selalu dipaksakan sebagai akibat dari kemarahannya. Hubungan mereka terakhir kali sangat buruk. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengerti mengapa dia mentolerirnya meskipun keras kepala dan temperamennya yang mengerikan. Ketika nyawanya dipertaruhkan, dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Mengapa? Tatapan Elsa terlalu rumit untuk dipahami oleh Gavin. Dia menyipitkan matanya dan mengangkat alisnya. "Apa? Kamu bilang kamu ingin bertanggung jawab padaku dan menjadi pacarku. Apa kau akan mengingkari janjimu?" Elsa memberikan pengakuan singkat dan berkedip. "Aku memang mengatakan itu, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku melakukan itu denganmu." Gavin penasaran. "Melakukan apa?" Wajah Elsa merah. "Hal yang kamu sebutkan itu." "Hal apa yang saya sebutkan, Gavin? Apakah kamu sengaja melakukan ini?" Elsa meraih kerahnya dan meremasnya. Begitu saja, Elsa mengendurkan dan mengerutkan kerah dan dasi Gavin yang selalu disetrika rapi, yang membuatnya terlihat seksi dengan sikap santai dan acuh tak acuh. "Bagaimana menurutmu?"
Elsa baru saja menggumamkan sepatah kata ketika lift berbunyi, dan mereka telah mencapai lantai atas. Gavin mempererat pelukannya dan melangkah keluar dari lift. Koridor besar diterangi oleh lampu langit-langit yang elegan. Mereka baru saja keluar dari lift ketika seseorang mendatangi mereka. Dengan map di tangannya, Aska hendak turun ke bawah dan mencari Gavin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan tuan muda dan wanita dalam pelukannya. Aska sangat tercengang hingga dia terdiam. Setelah diperiksa lebih dekat, Aska terkejut. "Hei, mengapa nona muda ini ada di sini?" Gavin memandangnya dengan dingin. "Tangani mereka di lantai bawah dan pastikan bibir mereka tertutup rapat." Aska berkedip. Untuk sepersekian detik, dia tidak mengerti apa yang dikatakan tuan muda itu. Tetapi sebelum dia bisa mengklarifikasi, Gavin telah berjalan menuju ujung koridor dengan Elsa di pelukannya. Bagi Aska, tuan muda itu tampak seperti sedang terburu-buru. Dalam satu malam, tuan muda misoginis mereka telah berubah menjadi serigala jahat, yang besar dan mengambil keuntungan dari gadis muda yang lugu ini. Benar-benar penjambret buayan yang tidak manusiawi. Gavin membawa Elsa ke ruangan yang berada di sebelah kiri ujung koridor. Dia memindai sidik jarinya di kunci pintu dan masuk ke dalam. Elsa mengamati dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, pria ini punya kamar pribadi di sini? Bukankah rumor mengatakan bahwa dia menjauhkan diri dari wanita dan bahkan membenci mereka? Kenapa dia berkeliaran di sini? Selain itu, dia cukup bagus di tempat tidur dan sepertinya berpengalaman. Setelah menyadari kerutan Elsa, Gavin menempatkannya di atas lemari anggur di ruang tamu. Dia secara alami meletakkan kedua tangannya di setiap sisinya dan mengamatinya dengan alis terangkat. "Apa yang kamu pikirkan?" Elsa memindai ruangan. "Itu sederhana namun halus namun mewah. Sepertinya ini benar-benar kamar pribadinya. Apakah ini ruanganmu?" Dia pura-pura terkejut saat dia bertanya padanya dengan mata cerah. Gavin mengangguk tanpa ragu, "Iya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.